Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asma Allah yang ke-31, Al-Latif. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala rahasia, segala hal-hal yang samar, yang lembut sekalipun. Dialah Allah yang bersifat halus dan lunak kepada makhluknya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surat Asy-Syura ayat ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang menyangkut tentang hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut terhadap seluruh makhluknya, apalagi kepada hamba-hambanya. Maka dialah Allah yarzuqu man yasha. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang kebutuhan bagi makhluknya, maka dialah yang akan memberikan segala kebutuhan bagi makhluknya, yang nampak maupun yang tidak nampak bagi kita. Maka semua berada dalam bagian rizki diberikan oleh Allah kepadanya. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa, sehingga membagikan kepada seluruh makhluknya. Allah bisa seberapa bagian Allah akan tentukan masing-masing. Maka apa yang kita terima itu memang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW juga mengisyaratkan, memberikan satu gambaran, kalau seseorang itu sudah habis bagian rizki bagi dirinya, maka itulah ajal datang kepadanya. Bagian nafas sudah habis, bagian minum sudah habis, bagian makan sudah habis, bagian detak jantung sudah habis, bagian tarikan nafas, hembusan nafas sudah habis. Nah, maka bagian rizki yang sudah habis itu maka menandai bahwa dia memang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui persoalan-persoalan yang halus, yang samar, yang rumit dan yang muskil bagi manusia. Sesuatu yang kelihatannya tersembunyi bagi manusia, Allah maha mengetahui. Bagaimana tidak? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat ke-10 itu menggambarkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah mengetahui kedipan mata yang berkhianat.
Dan Allah mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam dada seseorang. Surat Al-Mu'min ayat ke-10. Jadi ya apa saja yang dilakukan oleh manusia, sampai cuman kedipan mata, jadi hanya melirik seret itu aja, Allah tahu itu. Lirikan mata atau mencuri pandang bagi seseorang, padahal hanya hitungan detik, seret gitu. Itu saja Allah Subhanahu wa taala harus jelaskan. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi engkau mencuri pandang, Allah tahu. Hanya dalam hitungan detik, Allah tahu itu. Apalagi yang lain. Nah, inilah yang menjadikan bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala Al-Latifnya itu sampai hal-hal yang sangat lembut, sangat halus bagi manusia. Bagi Allah itu ya semuanya sama saja, yang tersembunyi maupun yang nampak bagi Allah sama saja. Wa ma tuhfiyas sudur, dan apa yang terselip di balik hati. Jadi kita tahu bahwa bagian hati yang sangat dalam itu namanya basyir. Allah mengetahui apa yang terselip di balik hati. Afidah, aktivitas hati itu namanya afidah. Allah mengetahui semuanya. Begitu lembutnya, begitu tersembunyinya, begitu samarnya, Allah mengetahui semuanya. Maka para sufi mereka mengatakan, sesungguhnya di balik ketaatan kalian masih terdapat kemaksiatan yang setaraf dengan tindakan pelanggaran. Nampaknya seseorang itu bagus sekali, dia dermawan, kelihatannya dalam ketaatan, maka Allah mengetahui apa yang terselip di balik hatinya. Ternyata dia punya maksud, biar saya disebut dermawan. Dia begitu kelihatan baiknya, soleh. Kalau di balik hatinya ada niatan-niatan tertentu, Allah mengetahui. Oleh karena itu, maka ketika seseorang itu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa melaksanakan ini karenamu ya Allah. Saya bilang bisa melaksanakan perintah ini juga karena kehendakmu ya Allah. Dia tidak merasa serta-merta, oh saya ini memang hebat, kalau dibandingkan dengan yang lain saya ini pasti udah yang paling baik. Kalau dibandingkan yang lain saya ini udah paling soleh. Kalau dibandingkan dengan yang lain ini saya sudah paling rajin beribadah. Kalau dibandingkan dengan yang lain saya udah paling banyak ini melakukan kebaikan. Allah mengetahui semuanya yang tersembunyi. Kalau kita hanya melihat tata lahirnya, tapi apa yang terjadi, apa yang ada di balik hati itu,
Kita sama manusia nggak tahu, hanya Allah. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana latifan khabira, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-24. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi kamu sekalian itu, Allah Maha mengetahui. Allah itu sangat lembut, nyaris tidak terlihat, nyaris tidak terasa bahwa sesungguhnya Allah terlibat, Allah berada di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka dikatakan dari latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang maha suci terhadap hamba-hambanya. Dia mengaruniai kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari cukup, dan Dialah yang membebani yang lebih ringan dari kesanggupan seseorang. Maka maha suci Allah terhadap hamba-hambanya ini, karena segala kenikmatan, seluruh kenikmatan yang kita itu adalah bagian dari latifnya Allah. Kedipan mata, jadi kita bisa berkedip ini juga karena memang latifnya Allah itu di balik kedipan mata ini. Kita bisa berkedip-kedip ini. Ada benda yang tiba-tiba datang menghampiri penglihatan kita, kita langsung menutup mata. Itu bukan kehendak kita, bukan ini. Langsung itu udah otomatis begitu ini ada, langsung bisa tergerak keluar mata kita. Bahkan maka ketika seseorang merasa bahwa ini saya berat sekali, ini ujian berat sekali, ini musibah ini, Allah semuanya sudah mengukur kemampuan bagi seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah sudah mengukur segala sesuatu. Siapapun dia sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban ujian cobaan sudah diukur oleh Allah. Ini kemampuannya seberapa. Hanya akan terasa berat ketika seseorang itu merasa dia akan menanggung sendiri, dia akan merasakan, aduh saya udah keberatan. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia langsung sadar bahwa ya, ujian ini kan datang dari Allah. Langsung dia, ya Allah, ini semuanya datang darimu. Saya mohon kepadamu diberikan kekuatan, ya Allah, atau saya kembalikan kepadamu, ya Allah. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dia mengatakan, ya semua datang darimu, semuanya aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Lah ini kan dikasih beban, ada ujian, ada beban, ini langsung ditanggung sendiri. Aduh aku berat ini, aduh sudah sangat berat ini, aduh kayaknya. Nah terus ya semakin membebani, semakin menekan, semakin menghimpit. Karena dia merasa harus mengatasi sendiri, harus ini, padahal mestinya oh iya, kan ini datang dari Allah. Kekuatan datang dari Allah, ujian datang dari Allah, cobaan juga datang dari Allah, kenikmatan juga datang dari Allah. Apakah itu musibah, apakah itu kenikmatan, itu semuanya ujian datang dari Allah. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan musibah.
Karena itu inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Latifnya itu 7 kali. Sesungguhnya Tuhan itu maha lembut terhadap siapa saja yang dikehendaki. Innahu huwal alimul hakim, dan sesungguhnya Dia, Allah itu Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatunya, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Maka kita harus membangun kesadaran diri untuk selalu berhusnudzon ila Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita sudah merasa beribadah, sudah berdoa, ini kenapa doaku nggak didengar? Jangan-jangan nggak didengar sama Allah. Berpraduga yang tidak baik ini Allah juga mengetahui. Sehingga kita harus berhusnudzon ila Allah. Kalaupun doa belum kunjung dikabulkan, ya pasti ada hikmah di balik semua itu. Bisa jadi memang Allah sedang ingin melihat hambanya yang sedang berdoa dan diberikan imbalan tentang pahala bagi dirinya. Atau bisa jadi ditangguhkannya itu adalah Allah ingin memberikan sesuatu yang lain, yang lebih baik dari apa yang dimintakan. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fatusbihul arda mukhdaratan innallaha latifun khabir. Dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-63 Allah sampai nadanya itu mempertanyakan, apakah kamu tidak menyaksikan, apakah kamu sekalian tidak perhatikan, Allah anzala minas sama, sesungguhnya Allah yang menurunkan air dari langit, fatusbihul arda muhdharatan, sehingga bumi ini menjadi hijau dengan turunnya hujan itu. Akhirnya Allah menjadikan bumi ini hijau, enak dipandang, menyenangkan. Para petani sangat gembira, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada Allah di balik segala sesuatu yang terjadi. Titik hujan yang turun, atau bahkan rintik hujan yang turun, derasnya hujan yang turun, di balik itu ada Al-Latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik tanaman yang menghijau, di balik pohon yang berbuah, ada Allah di situ. Maka orang-orang yang menempa diri, kemudian dia sudah sampai pada tingkatan muhsin, Rasulullah SAW sampai menghabarkan, anta abdullah ka'annaka tara. Maka dia, orang ini seakan-akan dia melihat Allah.
Karena yang selalu tersebut, yang terucap itu, setiap melihat segala sesuatu, setiap menghadapi segala sesuatu yang diucapkan, yang terucap lisannya itu Allah. Kalau enggak dia mengucap subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu Akbar, maka orang seakan-akan dia itu melihat Tuhan, karena yang disebut selalu nama itu. Kalaupun tidak, maka fa'illam takun taro fa'innahu yara. Orang-orang yang muhsinin itu, kalaupun dia tidak merasa seakan-akan melihat Allah, dia sangat punya kesadaran diri, dilihat, merasa dilihat oleh Allah. Jadi kita memang diajarkan untuk selalu mengambil hikmah di balik kejadian. Kita sebagai seorang mukmin harus menyadari betul bahwa tidak ada satu peristiwa pun, tidak ada satu keadaan pun kecuali ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat orang yang beribadah, alhamdulillah Allah berikan anugerah kepadanya. Melihat yang lagi maksiat, maka kita juga memandang, ya Allah, Masya Allah, atau kita, dia sedang diuji oleh Allah untuk berada dalam kemaksiatan. Maka kita kemudian melanjutkan, naudzubillah, tsumma naudzubillah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan kemaksiatan itu ya Allah. Jadi sikap batin kita semacam itu karena memang ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha in takun mithqala habbat min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Allah, dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun juga, mithqala habbatin min khardal, kau berbuat sekecil apapun di muka bumi, dimanapun kamu berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan atas perbuatan itu. Aw fis samawati aw fil ardi, bahkan yang di langit maupun yang ada di bumi, ya'ti biha Allah, ada kehadiran Allah di situ. Innallaha latiful khabir, Allah Subhanahu wa taala yang maha halus sehingga seakan-akan ya memang tidak nampak, hanya seakan-akan seseorang itu masih ada yang punya pandangan mau berbuat sesuatu, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada yang lihat ini. Maka bagi seorang mukmin, seorang muhsin, orang muslim, seorang muhsin, bagi seorang mukhlis, dia menyadari langsung, iya, ada Allah di balik semuanya ini. Maka wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dalam surat Luqman ayat ke-20 Allah lanjut menyatakan, Allah lah yang melimpahkan kepadamu segala karunia yang ada ini,
baik zahiran wa batinan, zahir maupun batin semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka dengan latifnya Allah menyampaikan hajat, kebutuhan bagi hambanya dengan mudah. Kita bisa makan nasi, prosesnya panjang, ada campur tangan Allah pasti. Sampai nasi berada di atas meja kita, meja makan kita, itu panjang sekali. Ada petani yang menanam, kemudian ada aktivitas perdagangan, ada yang membawa ke pasar, dari pasar ada yang membawa ke warung, dari warung ada yang menghantarkan ke rumah kita, sampai rumah kita belum disiap saji, masih harus dimasak, ada yang memasak, terus sampai di atas meja. Ini sampai proses yang semacam ini Allah yang menggerakkan semuanya. Petani menanam, setelah itu dia menunggu yang bekerja ya tangan Allah, terus ditumbuhkan, terus sampai akhirnya dikasih buah dan seterusnya. Kita makan roti, prosesnya panjang, ada campur tangan Allah. Makanya begitu sudah ada di tangan kita mau makan, kita akan mengucapkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki yang sudah ada di tanganku ini, dan jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Kenapa urusan mau makan aja supaya kita dijauhkan dari api neraka? Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah rezeki ada di tangan, ada di depan mata, ya masih mencacat, nggak enak begini, atau bentuknya jelek begini. Begitu lihat roti yang tidak selera dengan dirinya, bentuknya jelek begini, rasanya pasti nggak enak ini. Terus lihat buah, timun bongkrek begini, emang nggak ada yang bagus apa? Terus lihat apa lagi, begitu ini jeruk, jeruknya asam begini, nggak enak sekali. Wah, apa lagi manusia ini, masya Allah, sudah di atas meja, sudah di depan mata. Maka kita saksikan bagaimana orang-orang di pasar ini. Maka Rasulullah menyebut tempat yang paling buruk itu pasar. Kenapa? Di sana itu terjadi begitu banyak orang-orang yang menghakimi Tuhan. Allah dihakimi ini. Lihat sayur dicacat, lihat apa aja dicacat, padahal dia motifnya. Begitu lihat ini, jelek-jelek begini dijual mahal, padahal ingin menjatuhkan pedagangnya itu supaya terus ya udah kalau gitu kan. Tapi ini sikap yang salah, sikap yang tidak benar seorang hamba memandang ciptaan Allah. Ya, sudah ada orang yang mencacat tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah, mau makanan, mau sayuran, mau apa saja. Terus ada juga yang berbuat curang. Makanya kalau di pasar itu jangan lama-lama, cepet-cepet aja, seperlunya udah ini. Ini jangan sampai kita juga ikut-ikutan sama yang lain. Udah jangan bilang bagus-bagus, nanti cuma mati ya. Dengan latifnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Halus sekali, nyaris tidak terdengar, nyaris tidak terlihat, tapi tiba-tiba tergerak hati seseorang untuk melakukan kebaikan.
Itu hidayah dari Allah. Tiba-tiba orang ini tergerak hatinya, terus ke kamar mandi, terus berangkat ke masjid. Masya Allah, ada campur tangan Allah. Jadi bisa beribadah, taat beragama, menjaga agar tidak tergelincir dari itu. Itu adalah ada campur tangannya Allah. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi setelah sholat itu kita membaca alhamdulillah itu yang mantap itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah nggak ada centrumnya. Alhamdulillah, 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 apalagi itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa ke masjid. Alhamdulillah ya Allah. Jadi alhamdulillah itu memang ada sederet sekian banyak kenikmatan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita ke kamar mandi selamat, karena ada yang begitu ke kamar mandi udah terleset. Ada terus sampai kita jalan menuju ke masjid lancar, sampai sini alhamdulillah ketemu dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Lembut, Dia yang memelihara janin yang berada dalam perut ibunya, dan Dialah yang melindungi di dalam 3 kegelapan bayi itu. Kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam selaput yang menutupi anak di dalam rahim itu. Tapi dia aman, aman. Allah Al-Latif, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata. Maka Allah nyatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dalam surat Al-An'am ayat 103. Tidak bisa dipandang oleh mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tapi Dia Allah yang mampu memandang kepada siapapun. Wa huwal latiful khabir, dan Dia adalah yang maha lembut, yang maha halus, dan maha kuasa, maha mengetahui segalanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat kajian yang singkat ini akan menghantarkan kepada kita rasanya keimanan kita terus menaik. Hajat ya Allah, alhamdulillah. Jadi apa saja pokoknya ini masih ada campur tangan Allah. Gitu. Maka kita harus selalu bersikap husnudzon ilallah. Mudah-mudahan bermanfaat.